Saya mau sedikit urus ya, Pak Amal. sama Pak Amal ini. Iya, ini Jadi silakan Pak Jeda dulu. Pak Amal, ya, di doktrin Anda yang saya sering dengar ya, doktrin agama ya, Muslim, saudara Muslim itu mengajarkan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tetapi ada satu hal yang perlu lagi dikembangkan, bahwa agama untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Nah, ketika agama untuk hidup, harusnya umatnya semakin baik dong. Semakin penuh dengan kasih, penuh kedamaian, ya, penuh kebahagiaan, penuh persahabatan. Tetapi ketika kita hidup untuk agama, itu tadi, mati pun saya siap membela agama. Di situ terjadilah fanatik. Fanatik beragama. Nah, itu menyebabkan kita konflik. Nah, bagaimana mengembangkan ini? Sekarang ya, tadi kan bilang ada masalah internal. Sekarang apa sih fungsinya agama? Agama itu fungsinya, ini saya sampaikan aja, ini universal ya. Agama itu, peran agama, fungsi agama adalah mengontrol diri kita, mengontrol pribadi kita, mengontrol karakter kita. Bukan mengontrol orang lain, bukan mengontrol agama lain. Yang parah sekarang, mengontrol konstitusi. Nah, itu tadi, kembali ke amandemen. Sekarang yang merusak amandemen, merusak Undang-Undang Dasar 45 dulu, tidak ada perwakilan, ya tidak ada TNI lagi di dalamnya, tidak ada tokoh-tokoh masyarakat, tidak tokoh intelektual, siapa? That's the big question. Jadi nilai-nilai Pancasila sudah dirubah semua. Yang tadi musyawarah untuk mufakat, sekarang bukan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat, voting. Di situ berbahaya. Arti bedakan ya, musyawarah mufakat sama musyawarah untuk mufakat. Ya, bukan mufakat untuk bermusyawarah. Dibalik-balik sekarang. Kapan amandemen itu? Siapa yang mengamandemen? Mengapa dia mengamandemen? Apa tujuannya dia mengamandemen? Kamu mengontrol semua. Who control? Nah, jadi kelemahan bangsa Indonesia tanpa disadari. Terjadi apa? Self-weapon destruction. Self-weapon destruction itu apa? Kebencian. Ya, dendam. Merasa paling benar. Itu yang merusak bangsa ini. Mau dibawa kemana bangsa ini? Ya, garis besar haluan negara dibubarkan. MPR lembaga tertinggi dirusak-rusak. Minggu depan, kalau ada waktu Pak Paul, mungkin entah Selasa Rabu, saya akan menyampaikan ancaman terhadap bangsa ini. Lanjut. Kita boleh, kita bicara ini. Biar ini makin rame nih. Saya senang ini. Ya, kita memanfaatkan momentum. Supaya jangan sia-sia dong, udah tanggung disalib. Iya, jangan momentum ini kita Ya, karena kalau berhenti momentum ini nggak bagus. Jadi Pak Amal, ya, masalahnya orang tidak mengerti apa sih fungsi dan peran agama itu. Ya, mengontrol diri kita supaya kita baik. Nah, yang terjadi sekarang agama mengontrol agama lain, mengontrol konstitusi lain. Bahkan yang lain-lain dikontrol. Cobalah. Dikontrol semua, kan gila. Ya kan, terjadi apa? Pancasila alat pemersatu, sementara sekarang dirubah paradigmanya. Pancasila menjadi alat pemecah. Kan itu udah jelas, alat pemersatu bangsa. Kalau di Malaysia namanya 5 rukun negara. Rukun pertama itu apa? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua apa? Setia kepada raja. Memang beda. Tapi mereka juga punya. Nah, itu prinsip kita bernegara. Tahu nggak artinya prinsip? Dasar, hukum. Sekarang gini aja lah. Kalau itu di dalam teori strategi, di teori perang, ya mengabaikan prinsip, mengabaikan dasar-dasar perang, ajas-ajas perang, sama saja kita mengundang. Mengundang apa? Kegagalan. Mengundang kehancuran. Lah kalau Pancasila itu sudah merupakan dasar, ya dasar negara, ya artinya apa? Tempatkan dia sebagai hukum tertinggi. Ketika kita mengabaikan itu, ya sama aja kita menghancurkan negara. Kalau nggak percaya,
artinya prinsip? Saya mau jelaskan di sini ya. Hukum grafiti hukum ya? Kan tadi saya bilang prinsip itu merupakan hukum. Buka aja di kamus. Apa sih artinya prinsip? Nah, itu kalau kita jadikan hukum, coba Anda prinsip apa? Hukum gravitasi. Ketika Anda terjun dari lantai yang 10 tingkat, ketika Anda jatuh, hukumnya apa? Akan ditarik ke bumi kan? Anda mati nggak? Itu. Nah sekarang kita mau mengabaikan prinsip-prinsip itu. Alat pemersatu dijadikan alat pemecah. Gimana ini anak bangsa sekarang ini? Malah zaman Orde Baru nggak ada yang berani berkutik-kutik ngomong-ngomong apa-apapun kan? Tapi setelah reformasi, udah 22 tahun kita kalau nggak salah ini. 75 tahun kita sudah merdeka. Jubili sebenarnya itu. Ya. Terus 22 tahun ini, mendekati 23 tahun kita reformasi. Apa hasilnya bangsa ini? Ribut melulu. Tidak jelas tujuannya kemana ributnya pun. Cuman inilah yang kita lihat. Inilah situasi, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, beribadah, bermasyarakat. Realitanya seperti itu, nggak bisa dibantahkan. Dan ini kredit buat siapa? Kredit buat setan-setan itu, kerajaan kegelapan itu. Kredit juga buat negara-negara di sekitar kita. Aduh, ternyata Indonesia kacau balau. Nah, kita jadi apa? Penjajahan, tapi dalam bentuk lain. Budaya, ekonomi, politik, semua dijajah.